Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Rabbul Alamin. Di pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dan masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan pada kekasih kita, junjungan alam, contoh terbaik bagi seluruh manusia, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini Allah uji dengan cobaan di Turki dan di tempat yang lain, ada yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah dengan ujian itu, sebagaimana ujian di dunia itu, kalau ujian itu pasti akan untuk menentukan naik tingkat, naik derajat. Mudah-mudahan itu menambah derajat kesabaran, derajat ketakwaan, bukan justru malah murka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, disembuhkan yang sakit, disehatkan ala hadiniyah. Aquli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita dawamkan sebelum kita kajian, kita melafazkan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang indah yang tersusun di dalam Asmaul Husna. Kita keluarkan dari lubuk hati kita yang dalam. Mudah-mudahan kita memahami makna di balik nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita juga diberikan sabaran, didapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'ayyin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Wali, Ya Ghani, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattan, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir, Ya Rafiq, Ya Rafiq, Ya Mu'in, Ya Mughir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Amin, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Amin, Ya Kamil, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Zakir, Ya Karim, Ya Rahim,
يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا رحيم يا شهيد يا حق يا وكيل يا مبين يا مجيد يا ولي يا حميد يا مجيب يا مميت يا معين يا مميت يا مميت يا حي يا قيوم يا ولي يا وكيل يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا علي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين. Iya, ada gangguan ya, Syekh. Sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini. Seperti biasa, kita mudah-mudahan dengan kajian ini ngobrol kita, keimanan kita semakin hari dari awal sampai hari ini tambah kuat, bukan tambah mengendor. Tambah merasa diri kita diawasi oleh Allah. Tambah kita itu menjadi orang yang soleh, bukan orang yang salah. Tambah kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga, bukan orang-orang yang tambah didekatkan kepada neraka. Semakin kita bertemu, semakin hari orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi, hari ini sama dengan hari kemarin. Ahad ini, Kamis ini sama dengan Kamis yang kemarin. Dan bulan ini juga sama dengan bulan. Yang paling celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Hari Kamis ini tambah lebih rusak lagi dari Kamis. Mudah-mudahan kita berlindung, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, orang yang setiap harinya bertambah amal soleh, bukan amal salahnya. Orang yang setiap harinya menabung pahala. Orang yang setiap harinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar fokus, HP dinonaktifkan, di silent, tidak ada yang melihat ke HP, fokus ke depan. Kenapa? Karena kita akan bergembira, kita akan bersenang-senang, kita wajib bersyukur. Kalau ada yang hari ini belum bersyukur kepada Allah, pagi hari ini bangun lupa baca doa, kan bersyukur. Karena seseorang yang tidur itu hakikatnya ruhnya dipegang oleh Allah. Ada yang dipegang terus berarti meninggal, ada yang dikembalikan berarti dia masih diperkenankan untuk hidup, untuk mengisi hari-harinya, baik amal soleh atau amal salah. Maka biasanya orang yang akan tidur itu berserah diri kepada Allah, baca doa, dia berwudu kan, terus juga dia baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati, diserahkan tuh. Tetapi ternyata pagi-pagi bangun, maka bersyukurlah kita, Alhamdulillahillazi, segala puji bagimu ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan aku.
ba'dama amatana, sebelumnya engkau mematikanku, wa ilaihin nusyur, dan kepada engkau lah kami akan kembali. Bersyukur. Dan juga masih diberikan usia panjang, kita bersyukur. Sebab apa? Orang yang pandai bersyukur itu akan Allah apakan? Allah akan tambah nikmatnya. La in sakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat. Wala in kafartum, siapa yang ingkar, siapa yang enggak mau bersyukur, inna azabi lasadid, dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberikan yang paling besar hari ini adalah nikmat iman Islam, kan seperti itu. Kita juga termasuk orang-orang yang luar biasa, bukan biasa di luar, ya. Luar biasa. Kenapa? Karena di sini ada kajian. Pagi-pagi kita menyebutkan kita makin dekat kepada Allah. Satu majelis yang di situ disebutkan zikir, mengingat Allah, itu disebut dengan taman surga. Maka kata Rasulullah, kalau kamu melihat taman surga mampirlah. Para sahabat nanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Majelis yang di dalamnya untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, aturan-aturan Allah. Itu hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 12.065, kan seperti itu. Dan tetap semangat, bukan tambah kendor. Dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat Allah. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Apa? Yaitu adab dalam Islam. Ini penting. Setelah iman itu adalah adab. Iman paling tinggi. Iman paling utama. Iman harus ada pada posisi yang tertinggi. Karena iman itu adalah fondasi. Iman itu adalah akidah. Tapi seseorang yang tidak ada imannya, walaupun adabnya baik, ilmunya tinggi, amalnya banyak, tanpa iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Sia-sia. Seperti apa? Iman itu paling utama. Ibarat angka itu angka 1. Paling tinggi, paling utama. Tetapi orang yang beriman itu biasanya beradab, punya tata krama, punya kemuliaan, punya sopan santun. Maka orang yang beradab itu tambahkan 0 di belakangnya. Maka sudah punya iman, tambah adab, nilainya meningkat. Tidak hanya iman, tapi nilainya 10. Luar biasa. Sudah beriman, beradab, berilmu pula, maka tambahkan kemuliaan di belakangnya. 0. Orang itu meningkat derajatnya dari 10 menjadi 100. Sudah beriman, beradab, berilmu, ilmunya tinggi. Dengan ilmunya itu, dengan adab itu, walaupun ilmunya tinggi, karena punya adab, dia sopan, santun sama orang tua. Dia tidak akan kasar, karena juga dibimbing oleh iman. Dia punya iman, punya adab, punya ilmu. Apalagi amalnya banyak, tambahkan di belakangnya. Maka orang itu meningkat lagi 1000. Tapi kalau semua itu imannya dihilangkan, tidak ada iman, maka tidak ada artinya. 0, 0, 0, 0 besar dia. Kenapa seperti itu? Walaupun dia baiknya luar biasa. Biasanya kalau ada bencana alam tuh, bantuan dari luar negeri, bantuan dari negeri-negeri kafir, ber-MM tuh, bukan berember-ember, banyak sekali. Terus yang membantu itu juga orang yang intelek, pinternya luar biasa. Tentu dengan seperti itu amalnya banyak kan, amal solehnya. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, gak ada apa-apanya. Di akhirat tuh gak ada nilainya. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kafir, maka Khalifah Umar bin Khattab
waktu membuka Baitul Maqdis Palestina, nangis lihat pendeta atau rahib sudah tua, rambutnya lebih banyak. Kayak saya juga udah mulai meninggalkan dunia hitam, udah banyak putih-putihnya. Kalau itu rambutnya memutih, sudah tua, mengabdikan kepada kuilnya, mengabdikan kepada gereja. Kenapa nangis? Ya Khalifah, kenapa Anda menangis? Saya sedih melihat orang itu beramal, beribadah, dia pikir itu ada nilainya di akhirat. Ternyata itu semua jerih payahnya di hadapan Allah itu nggak ada, karena dia tidak beriman kepada Allah. Tuhannya, Rabbnya bukan Allah. Kayak Bang Ridwan, Bang Ridwan, malaikat Ridwan ini kerja di Forkit, tapi kayaknya kurang nih bos gajinya, kan gitu. Lebih tinggi di otomotif. Nah, giliran akhir bulan minta gaji ke otomotif. Pak, ini saya minta gaji Pak. Kamu kerja di mana? Kok minta gaji di sini? Bosnya ini minta gaji. Begitu juga orang-orang itu yang mengaku bertuhan ya. Tuhan dibaca cepat. Tuhan. Nyembah siapa tuh? Gitu. Coba tadi itu nama Allah baca dengan cepat. Tambah 99. Kalau berubah, boleh leher saya dipotong. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Berubah nggak? Malik. Rahman. Rahim. Itu menunjukkan itu namanya saja sudah sempurna ya. Apalagi sifat yang melekat pada nama itu, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Semua dikasih. Coba. Allah itu Maha Rahman. Semua dikasih. Mau beriman, mau kafir dikasih. Gajah nggak pernah sekolah, badannya gede, rezekinya ada. Gitu. Semua dikasih. Tapi Ar-Rahim nanti dulu. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang menyembah Allah. Kalau Rahman dikasih. Kalau Rahim kasih sayang. Kasih sayang nanti dulu. Sayang hanya untuk orang yang menyembah Allah dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Maka dari itu bedanya adab dengan akhlak itu beda. Ini seperti disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas, hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Gak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan, belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri betul Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi, kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri. Sabar. Apa lompat-lompat? Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda.
Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Gak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar. Kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri betul, Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya, itu adab, disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, bukan. Emas betulan, anting gitu ya, anting, emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini kok nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Tapi Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya, ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah, dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya, prosesnya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut Khaliq. Quran surah Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut Khaliq. Makanya Allah disebut Khaliq. Kita makhluk. Bentuknya bisa jin, ya, bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah, liya'budun, ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita, berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa di antara akhlak itu nilai kemuliaannya? Bukan sekedar disiplin, bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik, khamar tidak baik, zina tidak baik. Hati-hati, zina nggak bagus, khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain, pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silakan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat.
Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam itu fahsyah. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam, mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya, mohon maaf, kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin, tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak, namanya itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak, itu berbeda. Kalau benar ibadahnya pasti berakhlak. Jelas? Kalau orang belajar mungkin beradab, tapi belum tentu dia berakhlak. Iya, itu bedanya adab dengan akhlak. Kalau kita ke Singapura, berani buang sampah sembarangan, wah, didenda itu. Meludah sembarangan. Kalau kita ketemu orang Jepang, jarang kita, nggak akan pernah ketemu orang Jepang itu cemberut. Karena dari kecil itu diajarin senyum. Beradab kan? Tapi berakhlak enggak, bejat. Zinahan, minum-minuman. Cuman adabnya tinggi. Kalau berani bunuh diri, kalau di sini kan misalnya ada orang nekat menerabas rel kereta api, akhirnya kelindes. Kereta apinya mah remek gitu kan. Kalau di sana ada yang ditabrak, kereta apinya langsung berhenti. Semua penumpangnya diungsiin, dinaikin bis dan itu berhenti. Enggak diinjak-injak, berhenti. Tapi sanksinya bagi yang keluarga jadi yang dendanya tinggi. Maka mereka tahu bahwa dendanya tinggi, nggak sembarangan bunuh diri. Nanti masuk ke Mbah yang paling canggih, Mbah Google. Ya. Itu ada hutan lokalisasi untuk bunuh diri. Ketik hutan Okihu Hagara. Itu hutan kalau mau bunuh diri ke sana. Coba angka bunuh dirinya. Dibully temennya, bunuh diri. Diputusin pacar, bunuh diri. Dibilangin jelek lu, gampang sekali. Jadi kalau dibilang Jepang, terus Australia itu Islami, oh itu perang piknik tuh katanya Ustaz tadi. Salah pasang. Kalau beradab iya, tapi berakhlak enggak. Nah, sejauh-jauh di tempat kita nih, kalau kita mau berangkat kerja atau apa naik motor kan gitu, kita sering lihat orangnya ganteng, pakai baju rapi, kadang-kadang juga naik mobil bagus kan begitu. Lewat kali, kantong kresek sampah, saya sering tuh ngeliat bawa dari rumah, sambil berangkat kerja lempar di kali. Mobil mewah, Lamborghini itu Alphard, twing, botol gelas aqua atau apa, buang keluar, padahal taruh di situ tempat sampah, buang. Nanti pas turun, nggak ada adabnya. Tapi akhlak buah dari iman. Sekarang saya minta dibantu oleh malaikat penjaga surga. Ya, Ridwan, saya agak risih kalau kidai. Kidai apa kiri? Adab makan dan minum. Satu, membaca bismillah dan hamdalah. Dilarang makan minum sambil berdiri. Tiga, makan ketika lapar dan berhenti sebelumnya. Empat, tidak duduk pada meja yang menghidangkan makanan haram. Lima, tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. 6. Makan bersama-sama. 7. Memakan makanan yang letaknya letaknya terdekat. 8. Menggunakan tangan kanan. Grogi nih ya, malaikat grogi. Membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakannya. Dilarang bernapas di dalam bejana atau meniup makanan dan minuman. Jangan berlebih-lebihan dan bolos. Menjilati jari-jari
dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelanya. Iya, ini adab. Kalau orang melaksanakan adab makan seperti ini, dia minimal dia dapat 13 hasanah. Satu hasanah itu dilipat gandakan 10. Satu hasanah itu derajatnya itu 500.000 tahun, kan begitu perjalanan. Maka dianjurkan makannya dengan baca basmalah, selesai dengan baca hamdalah, kan gitu. Dilarang makan dan minum sambil berdiri. Kenapa? Nanti ada keterangannya, ada aturannya. Kalau tidak haram, makruh minimal. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita pas lapar banget itu, makan sesederhana apapun itu, ada lalapan, ada sambal, nafsu bahkan nambah. Tapi kalau nggak lapar-lapar amat, belum ada daging ayam, ada empal dan yang lain, itu nggak habis. Tapi kalau pas lapar itu enak gitu. Dan berhenti sebelum kenyang, bukannya nggak kenyang, tidak kekenyangan gitu. Kalau kenyang itu perut itu penuh, yang ada mata ketarik, berat nih tarik. Masih kita kajian gini, sangka ini ngerti tapi ngantuk, gitu. Perut kekenyang dan bahaya. Tidak duduk di meja yang kalau kita ini warung remang-remang, jual miras, tapi jual combro juga. Kita masuk pengen beli combro, jangan masuk ke situ. Karena, masa gak ganteng namanya penjaga surga, masuk warung cek-cek, wah jangan-jangan. Nah, jadi kan gitu ya, gak boleh. Apalagi di situ dihidangkan minuman keras. Walaupun kita nggak minum, hati-hati. Kalau Allah turunkan azab di situ, kena kita. Jangan masuk kok. Banyak buruknya di sini. Tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Nanti ada keterangan supaya nggak overlap. Makan bersama-sama. Kenapa? Ya Rasul, saya ini nggak nafsu kalau makan. Gitu. Kata Rasul, pasti kamu makannya sendirian. Makan bareng. Makan satu orang cukup untuk 2 orang. Makan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Cukup. Makan 3 orang cukup untuk 4 orang. Maka biasanya kalau orang Arab itu pakai nampan, nasi kebuli, bukan kibuli, kebuli. Itu enak gitu, makan bareng-bareng. Enak. Makan bareng-bareng. Nah, sebentar lagi mau Ramadan, cucuran. Cucuran. Makan bareng. Nasi liwet di daun pisang. Asik sama. Jadi lapar lagi pagi ya, hujan lagi ya. Kayaknya keluar gitu. Nggak lanjut ya. Seperti itu. Makan bareng-bareng. Karena makan bareng itu nikmat. Beda nikmat. Makan makanan yang letaknya lebih dekat. Astaga. Yang dekat sambal. Nggak gitu. Jadi jangan. Waduh, yang enak sana. Kita merangga. Nggak sopan gitu. Terus juga, jadi ada kesopan santunan dan yang maaf bisa tolong diambilkan. Itu lebih. Ya Allah, ambil yang terdekat. Terdekat sambal, bukan harus begitu. Maksudnya, tolong dong digeser. Saya minta itu kan. Ya, katanya suruh makannya terdekat. Terdekat saya sambal. Ya sudah deh nasib. Enggak gitu. Enggak saklek begitu. Akan yang enggak kayak rakus banget gitu. Ya gitu. Baru keringetan lah. Keringetnya yang dekat. Menggunakan tangan kanan. Kenapa menggunakan tangan kanan? Ada berikut. Membuang kotoran dari makanan yang jatuh. Jadi kalau jatuh itu jangan gak diambil, kata Rasulullah. Jangan beri makan musuhmu. Musuh kita siapa? Setan. Pada tatabiu itu arti setan. Inna. Kan sesungguhnya setan itu musuh. Setan kan gitu. Maka donat saya jatuh. Diambil, yang bagian kotornya dibuang. Dimakan. Lagi minuman enak lagi. Aduh ya Allah. Kemasukan lalat. Bukannya kita gelas masih penuh, sekarang kita buang. Itu mubazir.
innal mubaziru ikhwan saya. Gimana kalau minuman kamu, kata Rasulullah, kemasukan lalat, kan gitu, maka celupkan semua tubuhnya. Apa kata Rasulullah? Karena sayap yang satu itu membawa penyakit, membawa kuman-kuman, dan di sayap yang lain hebatnya ada obatnya. Kita kan nggak ngerti, jang. Nah, sayap mana yang mengandung kuman-kuman itu dicelupin, celup, diambil, contoh, buang. Berani bilang Rasulullah jijik dengan nyunah itu. Sejatuh, kayak nggak ada yang lain, diambil lagi, hapus amat. Yang ngomong itu belum ngerti ilmunya, diambil. Kata Rasul, jangan beri makan sumbu setan. Seperti itu. Dilarang bernapas dalam bejana, ada nanti saya nggak khawatir lagi. Jangan boros berlebih-lebihan. Makanan termahal di dunia dilapisi emas, ngapain? Sekali makan kadang-kadang 1 juta atau ratusan juta. Mendingan makan di warteg, di warung Padang, sisanya nanti yang kita makan. Apa bedanya sih sate sama tempe? Ada bedanya hanya di lidah. Setelah masuk sama-sama aja, pas nyemplung, plung, jangan-jangan sate jatuh, sama aja bau, dibuang jadi barangkali. Timbangnya kita makan, kita akhirnya keluar kayak gitu tuh kan, barangkali kita makan seberapa sih yang paling gitu. Sisanya yang juta-jutaan itu kita kasih panti asuhan, kita kasih masjid, pahalanya kan gitu. Kita timbang kita buang. Pernah lihat kan ada tayangan dulu, sekarang TV agak susah nih. Saya mah dari lama mati, nggak saya baiki. Makanan termahal di dunia dilapisi emas, kan gitu. Auzubillah min dzalik. Boros. Innal mubaziru ikhwanus syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Habis itu makan menjilati jari, jorok, enggak. Itu ada keberkahan. Makan nasi Padang, jilatin dulu, baru cuci tangan, bukan cuci tangan. Iya kan, ceramitan apa gitu. Orang ngomong gitu karena nggak ngerti ilmu. Di mana ada keberkahan. Makan juga harus habis. Karena boleh jadi bulir yang terakhir ini yang berkah. Coba kalau di hajatan, ya Allah, makan sedikit, sisanya kan. Padahal di luar sana tuh banyak saudara kita yang nggak bisa makan. Susah cari makan mengkais-kais bekas sampah. Dianjurkan memuji makanan. Enak banget nih. Atau wah parah nih, makanan gak enak nih, kurang garam. Susah. Kasinan nih, ini air laut nih. Enggak. Kalau enak dipuji, kalau enggak jangan caci. Rasulullah tuh kalau enak, kalau enggak enak ya sudah, nggak mencaci, dimakan. Pernah satu hari malah luar biasa, kasih kita junjungan kita itu. Pas di pertemuan biasanya kan Rasulullah tuh berbagi itu. Pas disuguhi anggur, hadapin, pas dirasa, dimakan. Rasulullah lahap banget, kan gitu. Dihabisin sendiri. Sahabat-sahabatnya nggak ada yang dikasih. Gitu. Yang punya rumah seneng nggak? Seneng. Sahabat heran, kok begitu banget? Akhirnya asam. Tapi wajah Rasulullah nggak gitu. Nanti kalau dikasih terus bilang asam namanya teman sahabat kan, tuan rumah kecewa. Coba akhlaknya, mulianya. Nanti kalau saya kasih ke kalian, malah kalian bilang tuan rumah yang nyuguhin, tuan rumahnya tuh ya Allah, habisin Rasulullah. Senang banget, berkah, luar biasa. Jangan mencela, nggak boleh. Maka pentingnya begitu. Kita minum untuk apa sih? Untuk menyegarkan kan gitu. Minum ini hukumnya mubah, tidak ada nilai, tidak ada nilainya. Makan, minum, tidur. Kenapa? Kita minum, orang kafir minum, sama, kan gitu. Untuk menghilangkan dahaga.
Tetapi kalau ittiba Rasul, minum kita itu bisa membuahkan pahala. Bagaimana adab minum? Nah, nanti habis itu. Jadi setiap sesuatu itu yang meneladani Rasul, ikut Rasul pasti baik. Tapi walaupun kita umat Rasulullah, tapi hidup kita tidak pakai aturan Rasulullah, maaf banget. Apa bedanya kita sama orang kafir? Almarhum Tengku Zulkarnain menjelaskan luar biasa. Coba, ini sering kita remehkan, tapi membuahkan pahala yang luar biasa kalau kita ngerti ilmunya. Seperti ini. Kita lihat ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Taati Allah. Ya Allah. Aduh, kenapa ini ya? Bentar, dia lagi buka lagi nih. Ya, apa pagi ini? Nah, sabar. Coba kesabaran kita. Nah, inilah buatan manusia. Ada aja kendalanya. Sebentar saya geser dulu biar nggak ganggu. Nah. Ya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Taati Allah. Kalau Allah bilang ini haram, bilang haram. Kalau Allah bilang ini boleh, bilang boleh. Kalau Allah bilang ini sunat, ini Rasul bilang sunat, sunat. Kalau Rasulullah bilang makruh, bilang makruh. Kalau Rasulullah dan Allah bilang haram, haram. Kalau Allah bilang wajib, Rasul bilang wajib, wajib. Ikut aja lah, nggak usah pandi-pandian. Paham? Kalau kita ikut Rasulullah, semua yang kita buat dapat hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah untukmu kalau kau ikut. Apakah hasanah? Hasanah kebaikan? Bukan. Kebaikan khairat, fastabiqul khairat. Khair, ini hasanah. Jika kau ikut Nabi, kau dapat hasanah. Apa hasanah? Quran mengajarkan surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Hadis bilang begitu juga, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim, aku tidak katakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Rasulullah mengatakan alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 33 hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul Allah itu kalau kau buat satu saja, kau dapat satu hasanah 10 pahala. Rasulullah masuk WC, diajarkan Nabi bagaimana masuk WC. Ada 8 hasanah di situ. Masuk WC, langkahkan kaki kiri, dapat 1 hasanah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, 2 hasanah, 20 pahala. Buang air kecil sambil jongkok, 3 hasanah, 30 pahala. Beristibroh waktu buang air kecil 4 hasanah, 40 pahala. Istinja dengan air hukumnya wajib, dapat 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat sempurna dalam WC agar waktu keluar aurat kita nggak dilihat orang, 6 hasanah, 60 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC, 7 hasanah, 70 pahala.
baca doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Selama di WC dapat 8 hasanah, 80 pahala. Paham? Kalau satu hari 20 kali masuk WC, selama 60 tahun berapa besar pahala? Sekali masuk WC 80 pahala, 8 hasanah. Kata Allah, Iqra kitabak, baca kitabmu, catatan amalmu sekarang di hari kiamat. Baca, dia baca. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, 80 pahala, masuk WC, masuk WC. 60 tahun, mungkin amal ibadah kita yang ikhlas cuman buang air besar aja. Akibat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya saya kalau WC masjid dikunci saya protes. Sejak SMP saya sudah protes. Saya pernah SMP pergi ke tempat rekreasi di Medan sana Sumatera Utara, pergi naik gunung Brastagi. Saya mau buang air kecil, biasanya saya naik Honda sama bapak saya. Hari itu saya naik bus, bapak saya nggak mau pergi. Saya naik bus, sampai sana saya cari-cari WC. Waduh, ada masjid, saya datang masjid. WC-nya dikunci. Kesel banget saya, kemana saya buang air ini? Saya lihat ada gereja, saya datang ke gereja. Mudah-mudahan WC-nya nggak dikunci. Bener nggak dikunci. Di belakang WC-nya nggak dikunci. Airnya air gunung, sejuk, dingin. Saya buang air kecil, Masya Allah. Udah selesai. Merdeka rasanya. Zuhur azan, saya datang ke masjid, sholat zuhur. Selesai masjid saya protes. Bapak pengurusnya, iya saya ketuanya. Kenapa dikunci WC-nya Pak? Dilihatin saya dari atas kepala sampai kaki. Karena waktu itu belum jadi ustadz, masih SMP. Kalau udah begini mana berani dia gini-gini. Marah dia. Apa dia bilang? Ini WC dikunci karena banyak orang datang ke WC cuman buang air kecil, buang air besar, terus pergi nggak sholat. Ya Allah Pak, WC memang tempat kencing. Kalau ada orang masuk WC sholat, gila. Aduh, terdiam dia. Baik, begitu ya. Ini tadi yang dia sampaikan, gitu kan. Siapa yang melakukan amal baik, baginya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dia tidak diberi balasan melainkan sebanding. Itu Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau kita niat nih, betul-betul niatnya nggak main-main. Malam hari ini di masjid sana tuh ada pengajian akbar Isra Mi'raj. Saya mau berangkat deh. Aduh, tiba-tiba kita meriang. Itu kan kasih sayang ibu kita kan gitu. Diurusin, udah punya istri dan juga kan kasih sayang istrinya. Dia sudah dapat pahala niat 1. Dikerjain 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat niat dosa, mau ngambil HP tapi nggak dilakukan, itu belum dicatat dosa. Kalau dilakukan 1 dosa. HP-nya, terus dia bertobat kepada Allah sampai keluar darah, matanya nangis, diampunin nggak? Kagak. Syaratnya kalau hak adamuin itu HP-nya dikembali. Maaf saya hilang kan. Aduh, Ustaz butuh. Jadi ya Allah saya hilang. Tadi ya ini bahayanya kalau ini saya sampaikan ya. Bahayanya kalau ikut pengajian itu ngantuk sambil tidur. Nanti kata MJ, ke Junaid MJ itu bilang, ada orang dulu tidur ngaji sambil ngantuk. Ustadznya lagi menjelaskan, saudara-saudara sekalian, dalam Islam itu mencuri salam itu baik. Misalnya ada orang di sana tuh, Assalamualaikum, gitu kan di sana tuh, kita jawab Waalaikumsalam, baik, kita dapat pahala. Karena dia ngantuk. Pulang-pulang, wah aneh ya, ayam tetangga pada habis. Kenapa kamu? Tadi Ustadz bilang mencuri ayam itu baik. Karena dia tidur gini. Siapa yang bilang? Ustadz bilang mencuri ayam itu baik. Maka ditanyain, saya tadi nyampain mencuri salam. Karena ngantuk.
Dia dengarnya mencuri ayam. Atau ini perlu kalau ada pemahaman yang barang benar ditanyakan, kalau memang perlu pendalaman tanya gitu. Saudara-saudara sekalian, kita itu setiap hari itu, dan kalau ada kajian seperti ini ya gitu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Oh gitu ya. Pas dia keluar dari masjid, sendalnya jelek tadi, katanya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sendal saya jepit bolong, katanya tadi ambil yang baik. Mana ya paling baik? Nanya, ambil yang baik itu ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Apalagi rajaban begini, oh ustadz itu kadang-kadang yang disuruh misi itu pokoknya lucu aja, omongan jorok, ibu-ibu ngakak. Saya pernah diundang ketua MUI, sayang dari pelajaran ini saya tidak akan berani, walaupun diundang ketua MUI suruh duduk samping beliau, saya nggak mau. Saya lebih baik duduk di pinggir pintu samping MUI. Itu yang diomongin sampai barang ibu-ibu, nenek-nenek, kepala saya ya Allah, aduh pas saya pusing, saya mau pergi ninggalin, gak sopan kiai di sini kan gitu. Maka kalau diundang, Pak Kiai saya di sini saja, sering kebelet ke air kan gitu. Begitu yang diomongin itu jorok. Yang penting kan kalau diundang sekarang kiai itu yang penting lucu. Tadi apa dapatnya? Atau pokoknya kiai itu lucu banget, isinya apa? Lucu. Ya Allah, hikmah Isra Mi'raj lucu. Bahkan porno, saya sampai setelah ada kejadian itu, Pak Kiai saya sering ke air nih. Ya kalau ke air kan nggak ngelengkahin orang juga kan, itu enggak. Pas ini isiannya mulai error nih. Kepala saya tuh kayaknya ya kayak diremes-remes. Gitu. Kalau di pintu kan enak. Amit itu pulang timbang sakit kuping. Jadi ya seperti itu ya. Jadi itulah Rahman. Kalau ini harus dikembaliin. Walaupun tobatnya kalau sampai air mata kita keluar darah, tapi barang orang nggak dikembaliin, maka ya, fokus ke depan ya. Nah, di sini ada penjelasan. Kenapa sih kita harus makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri? Karena makan pakai tangan kiri itu adalah cara makan setan. Makan dengan tangan kiri. Hati-hati. Haus sih haus, tapi kita sering lihat. Ya, di motor. Makan. Atau gini deh. Makan bakwan enaknya pakai apa? Pakai cengek, pakai cabe. Bakwan, cabe. Ya Allah, nggak boleh begitu. Nah gimana Ustaz? Susah apa nggak ngerti ilmunya? Susah gimana? Bisa kok. Saya contohin, ini bakwan, anggap bakwan ya. Ini cabe. Ini bakwan. Saya taruh di sini. Bisa kan? Ini cabe. Ini makan. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Emang kenapa Ustaz? Makan tangan kiri itu adalah cara makan setan. Kita lihat ya. Sering kita terkadang itu sadar tidak sadarnya, makanya pentingnya ilmu. Ilmu sebelum amal. Cara makan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, cara makan setan itu ada 3. Yang pertama, ketika dia makan tidak mengucapkan basmalah. Lalu yang kedua, mereka menggunakan tangan kirinya. Nah, yang ketiga adalah makan dengan menggunakan 2 jari. Ini yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis di dalam silsilatus sahihah. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat sedang makan rutab, kurma muda. Nah, saat itu Rasul menegur Ibnu Abbas, la ta'kul bi isba'aini, jangan kamu makan dengan menggunakan 2 jari. Fa inna hadhihi aklatus syaitan, karena makan dengan 2 jari ini adalah salah satu bentuk tata cara makannya syaitan. Walakin nakul bi thalathati asabi'a, tetapi makanlah kamu dengan 3 jari. Nah, ini adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan tangan kanan, menyebut nama Allah dan menggunakan
3 jari. Arsyadani Allah wa iyyakum. Ya. Makan dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri. Baca bismillah dengan 3 jari. Kita kalau makan keripik enaknya gimana ya? Ya kan? Makan kacang enaknya gimana ya? Bisa nggak begini? Bisa. Jadi makan keripik sih bisa 3 jari. Makan kerupuk, makan kacang, sunnahnya dengan 3 jari. Tapi perlu diketahui ya, tadi apa disebut yang dimakan itu rutok, kurma. Orang Arab itu makanannya itu his atau apa tepung yang dikasih susu apa dibikin adonan kayak kue dadar, terus dioles pakai madu misalnya, 3 jari. Yang bisa makan bubur bisa 3 jari. Makan bubur, makan sayur kan enggak begitu. Jadi yang bisa dengan 3 jari makan bubur, makan, jadi ya yang bisa dengan 3 jari. Kan tipis Ustaz, keripik itu malasan. Tetap 3 jari bisa. Jadi ya makan dengan seperti itu. Dengan membaca apa? Kalau tidak membaca bismillah, maka keberkahannya diambil oleh setan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat sahabatnya lagi makan. Di sebelahnya ada setan ikut mengambil keberkahannya. Gitu. Terus nggak lama Rasul tersenyum. Kaget sahabat kan, nanya akhirnya. Ini kisahnya seperti itu. Ini namanya, kalau ada hadis seperti itu namanya, ini kisah seperti ini namanya asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Kalau Al-Quran turun dengan ada keterangan dan sebab yang sehingga ayat itu turun, namanya asbabun nuzul. Ini asbabul wurud. Rasulullah kalau tersenyum itu nggak ngakak, tapi teriak businya, senyum. Ditanya, kenapa? Tadi di sebelahmu itu aku melihat ada setan gitu, ikut makan. Terus nggak lama dia memuntahkan isi perutnya. Iya Rasul, saya dari awal itu saya lupa makan itu, lupa baca bismillah begitu. Minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi kalau lupa baca bismillah, pas dia lupa tinggal sesuap nih. Lupa baca bismillah kan. Bismillahi atau bismillah awaluhu, biasanya juga boleh disampaikan bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan namamu ya Allah yang awal dan yang akhir. Tadi makan. Setan juga ikut mencuri keberkahannya, memuntahkan semua. Jadi kalau kita lupa, maka jangan sampai lupa. Kalau lupa itu setan ikut, kayaknya makan kok nggak ada manfaatnya ya, gitu. Nggak ada keberkahannya. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Tapi di sana banget ini distandarisasi makanan orang terhormat, adab makan internasional. Caranya gimana? Makan steak, garpu di tangan kiri, pisau di tangan kanan, dipotong. Ayo jadi setan, gitu. Auzubillah min zalik. Ini makanan terhormat, aturan adab internasional. Coba kita mau disetanin. Jangan ikut-ikutan. Makan steak. Bisa sih katanya garpu pindah ke kanan, itu kurang adab katanya. Kurang adab. Dan cara makannya itu kalau garpu di tangan kiri, ngadapnya begini ke bawah. Tapi kalau pindah ke kanan katanya, atau caranya garpu harus kayak sendok. Itu boleh. Cuman itu dianggap rendah. Coba makan tangan kanan dianggap rendah. Jadi teman setan itu tinggi gitu. Asal. Seperti ini adabnya makanan minum. Assalamualaikum pemirsa, jumpa kembali dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang untuk Anda lewatkan.
Pemirsa, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya mencontoh adab minum yang diterapkan Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akhlak terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan pemirsa, berikut adab minum yang dicontohkan Rasulullah SAW yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Adab minum pertama yaitu larangan bernafas ketika minum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. Hadis riwayat Tirmizi. Secara ilmiah larangan ini beralasan kuat. Apabila kita minum sambil bernafas, tubuh kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Apabila karbon dioksida bercampur dengan air, dapat menjadi H2CO3 atau cuka, sehingga menyebabkan minuman mengandung asam. Hal ini dapat terjadi juga ketika meniup air panas. Makanan dan minuman panas sebaiknya tidak didinginkan dengan ditiup, tapi cukup dikipas. Nabi Muhammad SAW juga bernafas menjauhi gelas sebanyak 3 kali ketika beliau minum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bernafas ketika minum sebanyak 3 kali, dan beliau bersabda, sesungguhnya demikian lebih memuaskan, lezat dan mudah ditelan serta lebih selamat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dengan minum hanya dengan sekali teguk hingga selesai tanpa diselingi bernafas, dapat memadamkan atau melemahkan suhu panas di dalam tubuh, sehingga bisa menyebabkan rusaknya kestabilan lambung dan hati. Selain itu, minum dengan sekali teguk dapat menutup tempat jalan air karena banyaknya air yang melewatinya, sehingga menyebabkan tercekiknya tenggorokan. Adab minum berikutnya yaitu tidak minum sambil berdiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Para ahli kesehatan juga menyarankan untuk tidak minum sambil berdiri, karena tidak dapat memberikan kesegaran tubuh secara optimal. Penyebabnya, air yang kita minum akan terlalu cepat turun ke organ tubuh bagian bawah. Seharusnya air yang kita minum ditampung dulu di dalam lambung, agar disaring oleh sphinger. Sphinger adalah suatu struktur berotot yang bisa membuka, agar air kemih bisa lewat dan dapat menutup kembali. Sphinger hanya terbuka apabila kita minum dalam keadaan duduk. Keburukan minum sambil berdiri lainnya adalah setiap air yang kita minum akan disalurkan pada bagian-bagian penyaringan yang berada di ginjal. Akan tetapi jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum tanpa disaring lagi akan menuju kandung kemih, kemudian akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Akibat banyaknya limbah di ureter, maka bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Pemirsa Mozaik Islam, adab minum berikutnya adalah hendaknya kita tak pernah lupa mengucapkan basmalah ketika akan minum dan mengucapkan hamdalah setelah minum. Penelitian Dr. Masaru Emoto dari Jepang dalam buku yang berjudul The True Power of Water menemukan bahwa unsur air ternyata hidup. Air mampu merespons stimulus dari manusia berupa lisan maupun tulisan. Ketika diucapkan kalimat yang baik, maka air tersebut akan membentuk struktur kristal yang indah dan bisa memiliki daya sembuh untuk berbagai penyakit. Pemirsa, kita juga tidak diperbolehkan untuk minum langsung dari mulut teko. Jika hendak minum, akan lebih baik jika menuangkan air ke gelas terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, dilarang minum langsung dari mulut ceret atau teko. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kita adalah manusia yang punya norma kesopanan. Akan jauh lebih sopan jika kita minum tidak langsung dari teko, karena kita adalah manusia yang dianugerahi akal. Islam juga melarang keras penggunaan piring atau gelas dari emas dan perak untuk minum. Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian minum dari gelas emas atau perak, dan jangan pula makan menggunakannya. Bahwa itu piring atau gelas dari emas dan perak untuk mereka non-muslim di dunia dan untuk kita
kita di akhirat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Pemirsa Mozaik Islam, jika telah selesai meminum disarankan untuk selalu menutupnya. Dari Jabar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tutuplah tempat makanan dan tempat minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, begitu ya. Jadi adab minum itu seperti itu. Dengan tangan kanan membaca bismillah dengan 3 tegukan. Contoh begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bernapas. Bukan bernapas di sini. Karena ini untuk menyaring kotoran. Nanti masuk ke sini, penyakit. Waktu meneguknya itu sambil narik nafas enak, seger. Keluarkan di sini. Alhamdulillah, itu lebih segar kata Rasulullah. Jangan geluk. Seperti itu. Tidak bernapas. Apalagi kalau ini kopi panas. Itu akan menjadi cuka, bahaya untuk paru-paru dan yang lain. Jadi seperti itu. Ditutup. Kalau malam itu ditutup. Dan ditutupnya itu pakai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak, kencingin setan. Seperti itu ya. Jadi itu indahnya. Maka kalau orang melakukan itu mendapatkan pahala. Tidak hanya segar, tapi kalau kita hanya geluk tersendat mungkin. Dapat manfaat segernya, tapi enggak dapat pahala. Maka pentingnya ilmu. Ada 5 hasanah. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan 1 gelas air ini. Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia dapat 1 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan Bismillah, maka dia dapat 2 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, ucapkan Bismillah. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernapas di bezana. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya 3 kali, walaupun boleh 1 kali ya. Tapi adabnya 3 kali, maka dapat 4 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu 3 kali. Dan apabila dia telah meminumnya mengatakan Alhamdulillah, maka dapat 5 pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada derajat dengan 1 gelas ini. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan 1 gelas ini. Ya. Minumnya juga nggak boleh berdiri sambil duduk. Karena apa? Karena boleh jadi di sini tuh ada logam-logam berat. Kalau duduk, saring oleh ureter, saring oleh ginjal, kan, maka Rasul minum zam-zam. Nah, kalau zam-zam boleh berdiri, karena zam-zam itu air yang paling bersih. Justru kalau langsung ke kantong kemih, kalau di dalam tubuh kita itu banyak gangguan, banyak apa, kotoran-kotoran itu bersih dengan zam-zam. Tapi kalau air yang tidak diberkahi, zam-zam itu bisa jadi makanan, bisa jadi minuman. Kalau kita niatkan itu, zam-zam itu luar biasa. Minum berdiri, bersih itu. Kalau zam-zam boleh berdiri. Kalau yang lain disunahkan itu duduk. Seperti itu. Hati-hati kalau makan. Boleh jadi dengan makanan itu kita bisa baik tubuh kita. Boleh jadi akal kita tuh makin on, makin rendah, makin makanan yang bisa menurunkan kecerdasan. Makanan yang membuat kita menjadi bodoh. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik atau tayyib dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan hanya halal tetapi juga baik, halalan thayyiban, agar tidak membahayakan tubuh kita. Karena terdapat fakta bahwa segala sesuatu yang kita makan memiliki dampak besar tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga bisa mempengaruhi kinerja memori dan otak. Nah pemirsa, berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat membuat kemampuan berpikir kita menurun. Apa saja? Berikut pemaparannya.
Makanan berpengawet. Ya, kandungan bahan pengawet, pewarna, dan bahan kimia lainnya sangat berbahaya jika masuk ke dalam otak dan tubuh Anda. Zat ini diidentifikasi dengan penyebab utama merosotnya fungsi otak. Makanan berpengawet lazim terdapat di hampir semua makanan dan minuman dalam kemasan. Sehingga demi kesehatan sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang organik dan bukan produk transgenik. Mengkonsumsi makanan yang digoreng secara berlebihan juga dapat merugikan kesehatan otak Anda. Sebab makanan ini mengandung minyak dan lemak yang mampu menumpuk di pembuluh darah. Akibatnya, asupan darah ke otak pun menjadi tidak maksimal dan dapat mengakibatkan penurunan fungsi otak. Terlebih jika penjual gorengan memakai minyak hasil daur ulang atau minyak yang dipakai berulang-ulang kali. Ini sangat berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya adalah junk food. Ya, makanan yang berasal dari resto Makanan cepat saji sampah. atau fast food Makanan- ini memiliki potensi yang mengancam kesehatan manusia. Kandungan lemak, garam tinggi, bahan pengawet, serta gula tambahan di dalam junk food adalah serentetan bahan kimia berbahaya yang mampu membahayakan otak Anda. Bahan ini mampu menyebabkan perubahan kimia di otak dan mengarah pada gangguan otak seperti kecemasan dan depresi. Dan yang terakhir adalah makanan bergaram tinggi. Meskipun garam memang bermanfaat untuk menambah rasa masakan, namun terlalu banyak mengkonsumsi garam diketahui mampu menyebabkan komplikasi kesehatan. Selain memberikan efek mengerikan pada tubuh, juga mampu membahayakan kesehatan otak. Dan penurunan memori menjadi salah satu akibat dari terlalu banyaknya mengkonsumsi garam. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan yang hendak kita konsumsi, karena jelas Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal dan baik. Jangan sampai kita mengikuti jejak setan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Lalu, seperti apa pola makanan Rasulullah yang baik bagi tubuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak membatasi diri pada suatu makanan. Ini artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyantap berbagai varian makanan, tetapi secara berimbang. Makanan yang dibatasi pada satu atau jenis makanan tertentu tidak baik dari sisi keseimbangan tubuh, karena dapat mengakibatkan tubuh kehilangan keseimbangan sehingga berujung pada rusaknya kesehatan. Jika salah satu makanan memerlukan penyeimbang, maka beliau akan makan penyeimbangnya. Seperti panasnya kurma, beliau seimbangkan dengan semangka atau mentimun yang bersifat dingin. Rasulullah juga hanya mengkonsumsi sesuatu yang pada umumnya ada di daerahnya. Beliau tidak pernah bersusah payah mencari sesuatu yang tidak ada di daerahnya, terutama buah-buahan. Karena buah-buahan menjadi obat apabila dikonsumsi dengan semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan buah-buahan yang cocok dengan daerah masing-masing. Dalam At-Tibun Nabawi, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa barang siapa yang mencermati tentang makanan dan segala sesuatu yang dimakan oleh Rasulullah, pasti dia akan mendapati bahwa Rasulullah tidak pernah menggabungkan antara susu dengan ikan atau antara susu dengan makanan masam. Bila susu bertemu dengan yang masam akan menyebabkan penggumpalan, pemicu iritasi pencernaan. At-Tibun Nabawi halaman 228-229. Tidak hanya itu, Rasulullah juga tidak pernah mencampurkan makanan yang sulit dicerna dengan makanan yang mudah dicerna. Contohnya, makanan yang mudah dicerna seperti buah-buahan tidak cocok dicerna dengan karbohidrat atau protein karena memiliki rentang waktu yang cukup jauh dalam prosesnya, sehingga bisa mengganggu organ pencernaan. Selain memilih dan menjaga pola makannya, Rasulullah juga mengajarkan kita dalam sabda beliau yang artinya, janganlah sekali-kali makan dan minum terlalu kenyang, karena sesungguhnya hal tersebut dapat merusak tubuh dan dapat menyebabkan malas mengerjakan sholat. Dan sedekahkan kalian dalam kedua hal tersebut, Malas sholat. karena sesungguhnya Apalagi Ramadan nanti baik ngancem. dan menjauhkan diri dari sifat israf atau berlebihan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa beriman, apapun yang Rasulullah contohkan bagi kita, sesungguhnya adalah hal yang bermanfaat bagi diri dan tubuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkah berupa kesehatan dan kecerdasan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, gitu ya. Apapun yang dicontohkan Rasul pasti baik, pasti baik. Maka dari itu, siapa yang mau bantu? Baca. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Iya, baik. Itu panggilannya bukan ya ayuhan ladzina amanu ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan
yang dihasilkan bumi itu yang halal lagi baik, tidak halal cara mencarinya, halal zatnya, toyib, memiliki nilai-nilai gizi, baik. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu musuh yang nyata, kan gitu. Nggak boleh kita apa yang Allah halalkan kita haramkan, karena dia kena penyakit darah tinggi. Bagi saya mah haram tuh kambing, daging kambing. Wih, siapa bilang daging kambing itu berkah? Cuman untuk orang yang hipertensi nggak bagus tuh, bisa memicu kan begitu. Terus emping untuk orang yang kena asam urat, kacang-kacangan. Ada orang teman kami nih, di masjid, bapak-bapak rajin sholat. Ya Allah Pak, kenapa Pak kakinya bengkak? Aduh sial Ustaz, tadi saya makan soto ada empingnya, emang sial tuh emping. Bukan emping yang sial kan gitu. Emping itu halal. Cuman untuk orang tua yang kadar asam uratnya tinggi itu dianjurkan jangan, bukan haram. Nggak bijak bagi dia itu gitu, bukan tidak baik, bisa memicu begitu. Nah, jangan ngikutin langkah setan. Tapi sekarang setan dicari, setan jadi idola. Tolong beliin Clipses. Apa Clipses? Keripik setan. Ya Allah, setan dicari-cari. Lotek setan 100 cabenya, cabai rawit lagi. Ih, ngapain setan jadi idola? Keripik setan, lotek setan, mie setan. Allah, setan itu musuh, bukan dicari-cari. Tuh, mie sadis. Bahkan nuansanya makan daging iga bentuk seperti ini. Iga bakar. Ini betul bakso dibikin kayak Allah. Apa maksudnya ini? Kreatif amat sih, amat aja nggak begini amat gitu ya. Coba, nauzubillah min zalik, makan tempat yang sensasi, serem. Rumah makan uji nyali, martabak setan, dilayani pelayannya pocong, sundel bolong. Apa sih maksudnya? Hati-hati ini. Jadi setan, penggemar saya banyak. Halloween, ikut-ikutan pengen jadi setan. Ya Allah. Tuh, makan nuansa kuburan. Ini yang melayani zombie. Ini bakso minggu, nasi goreng di tempat kayak peti kuburan. Ya Allah. Momi itu. Itu serem. Ini yang lebih naif. Makan bakso di kloset, tempat duduknya kloset, nuansa kloset, nggak beradab banget ya. Coba baksonya seperti kita keluar tuh, airnya astagfirullah, tempat duduknya kloset, ini kloset, dikasih yang beli astagfirullah. Nikmat apa gitu? Membayangkan si Anu lagi dimakan. Ya Allah, tak beradab, biadab. Tuh. Sambel di bispot, kayak bispot gitu. Tuh. Nauzubillah min zalik. Tuh. Cendolnya apa? Makanan Jawa itu apa? Dawetnya ditaruh kayak gitu tuh. Es krimnya, ya Allah, kayak puk. Bukan di sini ya, nanti sebelah sini. Ini kloset, Tuh dia es krimnya tuh. Astagfirullah, makanan penutup. Astagfirullah, apa sih ini? Kok ada ya kayak gitu ya? Kreatif.
buruk itu, dosa itu buruk. Nuansa rumah sakit, kental bahasanya kayak mata, kayak ini, terus minumannya sirupnya kayak diinfus. Ini minuman, ini nuansa rumah sakit. Tuh, ini sirupnya ditaruh di tempat infus. Nuansa rumah sakit. Yang sekarang kalau selfie selfie apa bedanya? Sama si mbak ini sama saya katanya. Ya Allah, padahal disindir oleh Allah. Kalau ada ulama yang akan dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, tapi tidak mau pakai aturan Allah, surat Al-A'raf. Dan kalau kami menghendaki, kami kata Allah, tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Orang yang mau menerapkan ayat Allah, hukum-hukum Allah, aturan Allah, aturannya dirubah. Hukum PBB, fikih PBB, masa Allah. Tetapi dia condong kepada dunia, melemehkan hukum Allah, aturan Allah, dan menuruti hawa nafsu rendah. Rendah apa? Saya dapat berapa M? Emang ember? Poni piro? Jual agama? Duitnya banyak. Maka kata Allah nih, bukan kata saya, Allah memperumpamakan, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidah kamu. Pak, jangan gitu Pak, gak bagus Pak, dosa Pak. Anak kemarin sore jerulkan lidahnya. Gue kiai besar, lu anak jerulkan lidahnya. Tapi kalau kamu diamin saja, sok suci, jerulkan juga lidahnya. Jika demikian, mana tadi itu? Nanti. Dan jika kamu membiarkan, susahnya kiai ini, ya udah deh, sok suci lu, dia jerulkan juga lidahnya. Orang seperti itu. Kasih tahu. Allah mengatakan, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak mau pakai ayat-ayat kami, jual ayat kami, sama nang kalila dengan harga sedikit. Wani piro, tadinya haram dikasih 1 M, halom, 1 T halal itu. Maka ceritakanlah kepada mereka, Pak, jangan gitu. Ini Allah nih ngingetin nih kisah-kisah itu agar mereka berpikir, mikir Pak, ya Allah, kiai besar Pak, pimpinan Pak, ya Allah, diikutin, dosanya itu pengikutnya akan dapat ke dia semua. Nauzubillah min zalik. Kalau duduk jangan kayak anjing, duduknya bentuk W. Rasulullah SAW bersabda kan gitu, melarang 3 hal kan gitu. Mematuk. Sholat itu kayak ayam matuk. Allah Akbar. Sholat itu kayak ayam matuk, cepet banget. Sholat kilat, sholat terawih tercepat, kayak padam cemen. Sangga itu nggak dapat tumaninahnya itu. Jangan kayak ayam matuk. Jangan seperti ayam matuk. Duduk IA, ini IA yang dilarang. Saya nggak bisa contohin IA yang dibolehkan, karena saya tuh baru bisa, dengkul saya tuh baru bisa nekuk segini. Kalau kemarin ada yang ketemu saya sholat di sana, aneh nih Ustaz sholatnya begini, karena saya belum bisa duduk di antara 2 sujud. Baru kalau paling penuh segini nih, ngancing karena jatuh. Jadi tapi saya contohkan yang kanan bisa. Saya contohkan ya. Bayangkan kaki kanan saya tuh kaki kiri juga. Duduk IA yang dibolehkan. Nah ini kaki kiri juga gitu ya. Ini namanya duduk IA yang dibolehkan. Ini duduk IA yang tidak dibolehkan. Aneh. Iya.
seperti anjing dan menoleh seperti serigala. Tuh, jangan sholat seperti ini. Ininya ditaruh seperti anjing, ini diangkat. Jangan begini. Pernah kita sering lihat ya, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini nih. Tangannya diratakan, ini anjing, seperti anjing. Ini IA yang nggak dibolehkan. Kalau ini tumitnya ditaruh di sini, boleh. IA yang dibolehkan. Jangan noleh seperti serigala. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jangan juga kreatif. Assalamualaikum. Lihat tangan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hei, dari mana? Kan gini ya. Habis kalau gini nggak kelihatan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pernah lihat kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini tangan. Ih, ngapain gini-gini? Aduh. Duduk jangan seperti unta menderung. Susah juga saya nyontohin. Kalau turun boleh tangan duluan, boleh dengkul duluan. Seperti unta tuh begini nih. Nih. Bunyi. Duduk. Kalau unta tuh duduk begitu tuh, menderung. Pakaian diperhatikan. Jangan sampai di bawah pusar. Karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai ini kelihatan nih. Bahkan yang di bawahnya kelihatan. Aduh ya Allah, keangkat, panjangkan, jangan sampai. Seperti itu. Ini hari Jumat nih sering nih. Duduk begini. Ya, itu dilarang. Jangan tidur tengkurap. Ini tidur penghuni neraka. Jangan ngepang. Wah, ada aja Ustaz. Bener. Ini dosa besar. Ini koza. Koza itu adalah memanjangkan sebagian, memendekkan sininya. Koza itu bukan jalan tol utuh ya, bukan ini. Koza itu gini nih. Ini panjang, ini tipis. Itu koza. Gak boleh, dosa. Jangan nyabut alis. Jangan jangan ngerok alis. Kerok alis. Habis itu disulam alis, disulam. Masya Allah. Haram itu nggak boleh. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, haram dikit-dikit. Jadi memang itu kita itu di dunia itu ini boleh, ini tidak boleh diatur, mau diatur. Orang kafir mah nggak perlu diatur. Orang kafir mah dunia ini surganya. Ya. Baik. Juga jangan jadi sponsor. Jangan jadi sponsor keburukan. Dosanya nggak ketulungan. Ini pertama kali. Ini si orang ini nih sebenarnya orang baik nih, tokoh masyarakat. Gara-gara dia ke Syam, lihat penduduk Syam itu nyembah berhala, dia bawa berhala ke tanah haram. Enggak. Kalau tokohnya yang ngomong, ya ibarat tubuh nih kepalanya, badannya ikut enggak? Kalau pentolannya yang ngomong, saya mah kata pimpinan aja deh, kan gitu. Jadilah dia ini sponsor, sehingga masyarakat Arab itu menyembah berhala. Dosanya, nah ini kata Rasulullah, aku melihat Luhai bin Ammar menyeret ususnya di dalam neraka dan wajahnya mirip dengan Miqdad ini. Dia seorang yang pertama kali mengumpulkan orang Arab untuk menyembah berhala. Jangan jadi sponsor keburukan. Rasulullah menganjurkan kita, mansana sunatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan kebaikan, maka kebaikan itu bagi dirinya dan bagi orang yang contoh itu dapat pahala, kita dapat nih. Tapi mansana sunatan sayiatan,
Siapa yang nyontohkan keburukan, maka keburukan itu untuk dia dan kita dapat. Ganteng apa? Dikasih tahu, saya tahu, kamu tahu nggak dia? Dia punya pitak loh. Nah, kan gitu. Dipanggil lah si pitak, si pitak, si pitak. Gara-gara didengar tuh. Setiap orang ngomongin orang itu pitak, siap-siap tuh dapat dosanya. Jangan jadi penunjuk kepada keburukan, sehingga kita jadi contoh keburukan. Atau, aduh pusing nih, baru gajian, istri haid, mau esek-esek misalnya gitu, ada orang kan gitu, tolong tunjuki rumah apa ya, mucikari, rumah bordir, rumah yang zina gitu, kita tahu, terus kita nunjukin tuh pak, dari sini ada perempatan ya pak, belok kanan, terus rumahnya itu seperti pelangi lah pak, seperti pelangi, dia ke sana, dia berzina. Gara-gara tuh kita, dia berzina, yang berzina dia tuh. Kita dapat nggak? Dapat dosanya. Karena kita menunjuki keburukan. Yang satu orang ini woro-woro, apa iklan, nyampain ke yang lain. Datang 100, datang 1000, sampai gara-gara tuh kita, hati-hati tuh. Nunjukin keburukan, siap-siap tuh. Setan gepeng ini, kita bisa share kebaikan dapat pahala, tapi kalau kita share keburukan sampai kita mati tuh, siap-siap panen dosa. Jangan berduaan kalau belum sah, jangan berduaan kalau belum sah, jangan pacaran kalau senang datang orang tuanya sudah nikah, karena pacaran itu pintu gerbang zina. Ya Allah Ustaz, saya kan baru tahu Allah itu maha penerima taubat, bahkan dosa yang melampaui batas Allah masih terima taubat kita sampai sebelum nyawa, sampai tenggorokan. Maka ikutilah jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Ikuti jalan yang lurus, jalan Rasulullah, jalan Allah, jalan Islam. Jangan kanan kiri tuh, ikuti jalan komunis, demokrasi, sekuler, si A, si B, si C. Menganggap Allah nyasar, harusnya wahyu turun ke Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut si A, apalagi si B, apalagi si C, nggak tahu deh tuh. Seperti itu, liberal. Kita mohon 17 kali minimal setiap hari, 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang mana? Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Alladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu apa sih? Orang-orang yang mendapat hidayah mengikuti Rasulullah. Ghairil maghdubi itu siapa? Itu Yahudi. Dhalin. Itu kita buka di tafsir Ibnu Katsir. Itu Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Tinggal pilihannya kita. Mau beramal soleh apa amal salah? Mau pakai adab Islam atau tidak pakai aturan Islam? Mau nurut taat dengan aturan Allah apa tidak turut taat dengan aturan Allah? Terserah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarrah setiap hari, maka mulut kita nih, kita bisa ngomong baik atau kita bisa ngomong buruk. Tentang perkataan ini nggak main-main, hanya ngomong doang, lisan, lidah tidak bertulang. Tapi dengan lidah ini Rasulullah kaitkan iman kepada Allah dan yaumul akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumul akhir. Siapa yang yakin beriman kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dan yaumul akhir, dia akan dihisab kul khairan. Kalau ngomong yang baik, au dia semua. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diem. Timbang bully, timbang ngeprengin, timbang ngadalin, ibulin, jipoain, apalagi jual agama. Nauzubillah min dzalik. Baik, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.
Mudah-mudahan kita memiliki adab yang Islam, bukan hanya adab tapi juga akhlak yang tinggi. Jangan cari sensasi makan tempat kayak gitu ya. Ih, enggak ada jijik-jijiknya. Tapi sensasi Ustadz, sensasi. Baik, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mulia adabnya dan akhlaknya. Semakin hari kita menumpuk amal soleh, bukan amal salah. Semakin hari kita pahala kita makin banyak. Dan jangan sekali-kali kalau masih punya orang tua, jangan sekali-kali durhaka. Itu gampang nyungsepnya. Baik, begitu kita. Ada yang bertanya? Tidak? Bisa ada 15 menit. Kalau tidak, kita bersyukur sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Maka kami berpesan, dosa itu jangan ditambah. Stop. Kalau di sini maaf ini tanda sayang saya ya. Tanda sayang kami. Kalau di sini sudah ada yang punya pacar, lebih baik datengin mertua, orang tuanya, langsung sahin. Jangan, kalau berdua ketiganya setan. Kalau belum, carilah pasangan yang mengantarkan dia itu dunia akhirat. Jadi rumah tangga yang baiti jannati, rumah tangga yang bagaikan surga, bukan baiti nari. Pasangan orang soleh akan dapat orang soleh, orang salah akan dapat orang salah. Dan iman jangan dikurang. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai berjumpa lagi di Kamis yang akan datang. Kami mengucapkan selamat bekerja dan bekerjanya yang semangat bekerja dan selamat bekerja.